Selamat sore sobat pecinta Tosan Aji dimanapun kita berada. Sobat pelestari Tosan Aji, pelaku budaya spiritual Tosan Aji, dan sobat kinasih penjaga warisan budaya dimanapun kalian berada. Hari ini semoga selalu diberi berkah berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi perlindungan, dipermudah jalan rezeki, diperlancar segala urusan, diparingi sehat seger waras, kuat selamat dan panjang umur untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, hari ini saya akan membuat sebuah video ya, bolo-boloku tercinta, tentang bagaimana cara memutih pusaka yang baik dan benar. Nah, di sini sudah ada beberapa pusaka yang sudah saya bersihkan terlebih dahulu dari karat. Nah, ini yang masih kita rendam penuh karat juga masih ada. Ini kita tunggu 1 hari 1 malam, besok baru kita akan kerjakan. Oke ya. Langsung aja ya. Jangan di skip videonya biar informasinya semakin berkah, dan jangan lupa like, share, dan komen ya bolo-bolo. Karena video ini saya akan membuat insya Allah sedetail mungkin tentang bagaimana cara memutih Tosan Aji yang baik dan benar. Nah, apa aja yang harus disiapkan teman-temanku semuanya? Pertama, yang wajib kita siapkan adalah air perasan jeruk yang sudah kita peras dan kita campur menggunakan sabun. Untuk sabunnya apa aja? Sabunnya bisa pakai sabun colek, bisa pakai sabun cair, bisa pakai sabun bubuk ya teman-temanku semua. Oke, langsung aja kita akan lakukan proses pemutihan. Nah, untuk proses mutih yang baik dan benar itu kita mulai dari bagian sor-soran dulu ya. Usahakan dari bagian sor-soran. Nah, ini udah kelihatan ya, kotorannya sudah mulai terangkat. Nah, detail-detailnya kita sikat dulu ya teman-temanku. Detail-detailnya kita sikat. Jangan lupa bagian bawah kita sikat semua menggunakan air, sabun, dan jeruk. Untuk bilah yang sudah bersih ya, dengan catatan ini adalah untuk bilah yang sudah bersih dari karat ya dan pengotor. Jadi ini proses final sebelum proses mewarangi. Jadi caranya adalah bilah dikuas secara terus menerus menggunakan perasan air jeruk yang sudah dicampur air sabun. Nah, kelihatan ya, sudah mulai memutih. Ini bilahnya ya. Oke, kita akan masuk ke bilah berikutnya teman-temanku semuanya ya. Nah, ini kita akan masuk ke bilah selanjutnya. Nyari siapa, Le? Sana ya. Sana di kolam, lihat kolam sana. Nah, terus kita mulai lagi tetap dengan proses yang sama dari bagian sor-soran. Kenapa saya mengutamakan bagian sor-soran? Karena bagian ini adalah bagian paling detail dari Tosan Aji. Oke ya teman-teman ya. Nah, sambil nyimak videonya, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk di like, tinggalkan jejak komentar, dan jangan lupa subscribe ya. Kita berdoa bersama agar budaya Tosan Aji Nusantara semakin jaya, semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia, dan semakin dicintai di negeri sendiri ya. Jangan dikait-kaitkan dengan musyrik, syirik, dan apalah, karena musyrik dan syirik itu letaknya bukan pada benda, namun pada hati manusia itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang benda ini musyrik dan syirik, nyuwun sewu, bukan kok saya mencari pembenaran, neng kebenarannya itu adalah kesalahan yang fatal. Jadi syirik dan musyrik itu tempatnya ada di hati kita. Oke ya teman-teman ya. Nah baiklah, karena ini adalah benda yang wajib kita jaga bersama, penuh dengan nilai filosofis yang luhur tentang
kehidupan, tentang kemanusiaan, dan tentang adab yang luhur dari leluhur kita, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan budaya Tosanaji ini. Nah, kelihatan putih ya. Tadi kan kotor tuh. Nah, ini kita biarin lagi. Kita biarin sampai bilahnya setengah mamel atau setengah kering. Lalu nanti kita lanjut melakukan proses penggosokan lagi. Cuci tangan dulu, tak pause dulu ya. Sambil nunggu kita pause dulu. Nah, teman-teman semua, kita lihat ya. Nah, kalau bilah sudah berwarna kuning seperti ini, itu tandanya bilah ini sudah mulai banyak yang terangkat kotoran-kotoran yang menjadi pengotor bilahnya. Nah, nanti kalau sudah terpisah loh ya kan, kelihatan ya. Tuh kotor sekali. Ini kalau kita teruskan nanti bilah itu akan warnanya putih keperaan. Nah, lanjut ya. Kalau sudah kayak gini itu langsung aja lagi kita ulangi lagi proses seperti di awal tadi. Dan proses ini kita ulangi terus-menerus sampai dirasa bilah itu warnanya menjadi putih semu keperakan ya. Terus saja. Nah, ini langsung dicuci, sek. Nah. Oke. Udah ya, kita gantung lagi. Lakukan step by step seperti ini selama kurang lebih 10 kali sampai 15 kali hingga dirasa bilah benar-benar bersih ya. Jangan lupa ya, hingga bilah benar-benar bersih dan rata. Dari cepit-cepitane, pojok-pojokane ya toh. Ingat ya, harus dari sor-soran dulu. Harus dari sor-soran dulu ya teman-teman ya. Jadi biar apa? Biar nanti pojok-pojok yang menjadi tempat karat bersembunyi, tempat kotoran-kotoran yang menjadi pengotor besi Tosanaji kita itu biar lepas yang dari pojok-pojok. Karena kalau nggak dipakai sikat kecil gini nggak bisa ya. Tuh kan kelihatan bedanya ya. Semakin disikat seperti ini maka akan semakin putih bilahnya. Kan kelihatan ya. Langsung bisa ya bolo-bolo ya. Jadi seperti ini itu adalah cara memutih yang baik dan benar. Pakai apa? Pakai menggunakan air jeruk yang sudah dicampur dengan air sabun. Nah, untuk proses setelah ini kita akan skip videonya, lanjut ke proses yang namanya pembersihan ya. Jadi pembersihan menggunakan air yang biar nanti ketika dikeringkan bilah itu tidak menguning lagi. Ya toh? Nah, oke, kita taruh lagi lalu kita akan skip videonya ke step berikutnya ya. Nah, sobat-sobatku yang tercinta, prosesnya langsung aja ya, tak tunjukkan. Nah, ini kita siram pakai air yang mengalir gini. Nah, udah ya, kita taruh dulu. Lalu yang ini kita siram lagi, lalu kita mandikan. Nah, setelah ini semua dilakukan, jika dirasa kontras dan warna bilah sudah mulai terbentuk, jadi proses pemutihan yang bagus itu adalah ketika warna kontras antara pamor, saton, dan slorok itu sudah terbentuk atau terlihat jelas. Maksudnya bagaimana? Ya seperti yang kita lihat. Nah, ini warna sloroknya kelihatan, warna satonnya kelihatan, warna pamornya juga kelihatan. Jadi slorok, saton, pamornya itu kelihatan gelap, abu-abu, lalu putih. Ya, gelap, abu-abu, putih. Jadi ada 3 kontras warna di sini yang kita lihat, sama kayak bilah ini. Nah, ya kan? Itu kelihatan ya, udah mulai kelihatan ya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita taruh bilahnya di sini, kita air bersih. Kita kasih air bersih bolo-boloku semuanya. Nah, seperti ini ya. Kita taruh air bersih. Terus kita sikat menggunakan sikat yang agak besar seperti ini. Ya toh, dibasahin dulu, taruh bilahnya, sikatin semuanya. Nanti keluar busanya. Nggak usah pakai sabun. Keluar sendiri ya.
Nah, seperti ini. Lakukan cara seperti ini secara berulang-ulang sampai bilahnya tidak ada sabunnya. Nah, tetap biasa dari bawah dulu. Tuh kelihatan ya keluar sabunnya ya. Tuh kelihatan ya, ada keluar seperti air sabun. Nah, setelah seperti ini kita lakukan lagi terus menerus sampai dirasa masih ada. Masih ada kan? Masih ada seperti sabunnya. Terus lakukan berulang-ulang sampai dirasa di bagian bilah itu tidak ada keluar seperti busa. Nah, rendam lagi, lakukan lagi. Itu kenapa? Untuk menghentikan proses yang namanya proses ini oksidasi. Nah, proses oksidasi itu terjadi ketika cairan asam bersentuhan dengan logam. Nah, untuk menghentikannya ya terus dilakukan pembersihan secara berulang-ulang seperti ini. Lalu setelah ini kita akan siapkan tisu kering. Untuk apa? Untuk mengeringkan bilah. Nah, kalau ada matahari kita jemur. Kalau nggak ada, kita pakai kipas angin. Oke ya, kan saya skip. Lanjut ke proses pengeringan. Nah, teman-teman, ini kita saksikan ya. Bilah langsung kita lap kering menggunakan tisu atau kain. Biar apa? Duk, kecilin duk, suaranya duk. Kain atau tisu, biar apa? Biar kering, untuk menghentikan proses oksidasi. Nah, tuh jatuh teman-teman. Nah, ini ya, ini harus cepat ini. Kalau nggak gitu nanti keburu kuning lagi. Loh, kita lap ya, kita lap pakai tisu, lalu kita tiriskan di udara terbuka. Kalau punya oven bisa di oven, kalau nggak punya oven pakai sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari pakai kipas angin. Nah, kan udah bersih ya. Bila sudah bersih, sudah mengkilat. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita seputar tosan aji. Dan semoga kita selalu diberi rezeki yang berlimpah, sehat, tentram, aman, diberi umur yang panjang untuk panjenengan semua, saya, keluarga jenengan, dan keluarga saya. Oke, terima kasih. Salam tosan aji, lestari Nusantara. Semoga dari pusaka kita menjadi saudara ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.